Terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing. Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung pemirsa dengan nomor-nomor yang akan tertera di layar televisi Anda. Baik itu telepon interaktif, Anda bisa menelpon, kemudian mengajukan pertanyaan seputar emiten, dan juga bisa melalui WhatsApp interaktif seperti yang ternyata sudah banyak pada sore hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Technical Analyst Sukor Sekuritas, Bapak Wilson Sitompul. Selamat sore Pak Wilson. Halo, selamat sore Mbak Risa. Terima kasih banyak waktunya pada sore hari ini. Yang paling kita highlight tentunya adalah IHSG-nya naik 1% lebih, padahal tadi awal-awal di pembukaan itu menguat memang, tetapi langsung koreksi. Memang belum bisa kembali ke 6.200, tetapi penguatan di atas 1% ini seiring dengan bursa Asia patut diapresiasi gitu ya. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini hanya rebound karena pelemahan yang sudah berlangsung berhari-hari, atau ada peluang penguatan lebih lanjut di pekan depan? Oke, kalau kita lihat ini IHSG emang udah tertekan ya, beberapa 4 hari kemarin itu berturut-turut kita minus gitu. Sementara bursa regional itu menghijau ya gitu ya, kemarin dari Singapura, kalau kita lihat juga dari Jepang gitu ya, Nikkei gitu. Tetapi IHSG ini terlambat gitu ya. Jadi buat hari ini kalau saya lihat emang pertanda bagus gitu. Karena sentimen dari global juga lagi bagus gitu, seperti kayak Dow Jones juga naik ya, all time high gitu. Kalau kita lihat Joe Biden, target untuk vaksinasinya dalam 100 hari pertama itu dia sudah mencapai 200 juta gitu ya, kalau kita lihat. Dan itu katalis yang positif juga Indonesia, salah satunya adalah peringkat Indonesia gitu, dari Fitch Rating itu tetap di BB gitu ya, BBB. Sementara negara lain itu udah, kalau kita lihat banyak yang turun gitu peringkatnya gitu. Dan juga dari harga bond juga udah mulai naik, rupiah stabil gitu. Dan ini penguatan ini emang orang banyak yang takut nih, apakah cuma rebound sementara doang, tiba-tiba nanti turun lagi. Kalau kita bilangnya di technical analysis namanya adalah dead cat bounce gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, secara technical, ini sebenarnya IHSG ada di supportnya, support kuatnya gitu ya. Support kuat pada tanggal 22 Desember 2020 gitu. Dan udah ada candle hammer, hari ini rebound, jadi kita optimis untuk minggu depan masih menunjukkan penguatan seperti itu. Kalau dari weekly chart-nya sendiri, juga udah cukup positif ya. Kalau kita lihat dari weekly chart-nya, udah membentuk candle hammer gitu. Jadi untuk minggu depan ada potensi untuk melanjutkan penguatan gitu. Jadi buat investor, buat trader, itu ada lebih banyak harapan lah gitu untuk untuk minggu depan seperti itu. Lebih banyak harapan untuk indeks harga saham gabungan di pekan depan. Support resisten dari IHSG saat ini di posisi berapa? Oke, kalau kita lihat secara daily ya, ini supportnya ada di level 6.122 gitu. Ini support terdekatnya, dan juga dan resisten terdekatnya itu ada di level, kalau kita lihat ini ada di 6.290 gitu, atau 6.300 sekitar segitu untuk daily-nya. Tapi kalau untuk weekly-nya, karena ini agak lebih panjang ya timeframe-nya, berarti kalau kita weekly dia lebih ke masih ada peluang di 6.000 ya, di level 6.000 itu itunya supportnya, dan juga resisten IHSG yang terdekat di 6.440 begitu. Oke, range-nya untuk mingguan cukup lebar ya, 6.000 ke 6.440, karena 2 hari yang lalu memang sempat menguji posisi di bawah 6.100. Meskipun kemudian ditutup di 61 lagi, tapi ya itu memberikan gambaran ada peluang kalau misalnya IHSG ini digeber lagi, ya bisa turun ke posisi support kuat di level psikologis 6.000 ya? Yes, di 6.000 gitu. Tapi paling tidak sekarang jangka pendeknya atau harian 6122 support, resisten 6.300, ini trennya konsolidasi ya Pak ya? Iya benar. Kalau saya lihat ini emang IHSG udah konsolidasi dari tanggal itu dari Februari awal ya. Baik. Februari kita naik turun gitu ya, naik turun. Ini sekarang ada potensi naik lagi gitu. Jadi ada macam di box consolidation gitu, ranging marketnya. Jadi ini potensinya kita mengetes ke resisten terdekat itu adalah di 6.000, sekitar 6.350 gitu. Resisten yang selama ini susah ditembus. Kalau kita lihat secara chart itu adalah seperti pola double top-nya gitu. Oke. Kita menakar kebangkitan saham logam mineral mentah gitu ya, khususnya pertambangan nikel, di mana dikaitkan dengan salah satu sentimen pembentukan dari Indonesia Battery Corporation oleh Kementerian BUMN. Katanya ini yang menjadi pendorong Antam, NIKL mengalami penguatan, NIKL 7%, Antamnya 11%-an gitu.
Menurut Anda, apakah memang karena sentimen tersebut atau justru memang sudah waktunya Antam ini menguat dan juga NIKL lagi karena kan kita tahu bahwa resultnya di tahun 2020 cukup positif. Oke, iya benar, ini kalau kita lihat kebetulan dan kebetulan juga sebenarnya Mbak ya. Kalau kita lihat adalah hari ini juga diresmikan, pasti pasar saham ini butuh banget yang namanya katalis gitu, katalis dan sentimen positif. Mhm. Nah, sentimen positif ini tadi udah Pak Erick Thohir resmikan gitu ya, holding baterai gitu ya. Dan kalau secara chart juga kita lihat Antam ini udah di zona yang namanya Antam nikel dan Antam nikel dan juga Inco, itu udah berada di supportnya Mbak gitu ya. Oke. Jadi kemarin juga udah ada pola yang namanya akumulasi gitu ya, dengan candle hammer, candle kembalikan arah gitu. Jadi timingnya juga tepat gitu. Jadi kalau kita lihat ini kombinasi yang sangat-sangat bagus gitu. Meskipun kalau kita lihat secara global juga itu harga nikel itu nggak terlalu naik tinggi gitu ya kemarinnya, sekitar berapa persennya, malah harga timah itu menurun gitu, minus 1% gitu. Akan tetapi ya di pasar saham ini kita melihat orang-orang investor cenderung melihat saham-saham yang murah gitu, terutama trader gitu. Melihatnya apa? Dari support resistennya gitu. Dan Antam ini, Inco dan juga nikel, bahkan tin sudah berada pada support nya gitu. Dan ditambah lagi dengan diresmikannya holding baterai ini Mbak gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah the perfect niche lah buat today. Biasanya orang takut nih kalau cuma ini kayak merah merona gitu ya. Tapi hari ini ISG kuat 1,187% gitu ya. Istilahnya kayak nggak bayar utang deh, kemarin kita udah ketinggal dari bursa regional seperti itu. Berarti penguatan dari emiten-emiten nikel ini mungkin Antam, kemudian juga TINS, kemudian juga mungkin NIKL juga gitu ya, Inco, Gitu. hanya sementara. Kalau kita lihat dari sini emang udah naik tinggi Mbak ya, udah dari tanggal lagi dari Mei ya, dari Mei 2020 itu udah naiknya kencang banget gitu. Nah, di sini kalau kita lihat polanya adalah descending triangle gitu. Jadi jika breakout maka dia lebih sustain pergerakannya gitu. Di sini kalau dilihat udah level breakout dan bisa ke level selanjutnya itu resistennya. Kalau seperti Antam ini dia possible bisa sampai ke 3.000 gitu ya. Ada potensi penguatan itu selama dia belum jebol dari level support spotnya yang tadi itu adalah di level 2070 gitu Mbak. Jadi kita masih optimis buat Antam bisa melanjutkan penguatannya. Masih ada peluang melanjutkan penguatan karena memang cukup banyak yang mengoleksi emiten Antam ini karena kenaikannya juga bukan hanya hari ini. 6 bulan terakhir saja sudah 213%. Kalau Anda tarik waktu 1 tahun pemirsa ya seiring harga emas juga ya 285% kenaikan dari emiten Antam. Nah, pasti masih banyak yang nyangkut di kisaran 3.000-an. Karena level tertinggi sempat di 3.440 kemudian turun ke posisi bahkan sempat 695 ya, 2.100, 2.200, saat ini 2.430. Apa yang harus dilakukan dengan kenaikan sudah di atas 10%? Apakah Senin dijual dulu atau wait and see melihat mampu tidak dari Antam ini tembus break dari resisten berikutnya? Oke, nah jadi ini buat investor atau buat trader yang udah masuk, bisa di hold gitu ya, terutama yang udah dapat di harga bawah, di hold aja gitu teman-teman ya. Tapi kalau yang belum masuk, jangan masuk sekarang gitu. Kenapa? Karena udah 11,47% gitu naiknya. Ini tinggi banget gitu. Ini adalah kalau kita bilang beli di pucuk gitu ya teman-teman ya. Karena dengan candle gede kayak gini, namanya candle bullish engulfing, teman-temannya itu potensi koreksinya juga cukup kuat ya gitu ya. Banyak yang profit taking untuk short term, jadi itu dia level amannya kalau mau untuk masuk lagi itu udah di level 2.330 sekitar itu teman-teman. Jadi sabar aja, jangan maka gitu ya, jangan masuk lagi kalau mau masuk gitu. Yang udah punya masih bisa hold gitu ya. Karena target resistance terdekatnya itu di Antam ini ada di level 2.550 gitu. Sekarang harganya di 2.430. Baik. Gitu. Jadi better untuk yang belum punya ditunggu koreksi lagi gitu selanjutnya. Yang sudah punya Pak Wilson di hold saja, target berikutnya 2550, support terdekat 2330. Ini lebih cocok bagi yang sudah punya ya? Yes, benar. Bagi yang sudah punya lebih cocok. Hal yang sama untuk Inco, TINS, kemudian juga mungkin Timah. Kalau secara teknikal paling menarik sebenarnya Inco ya Mbak ya, dibandingkan Antam ya. Karena Inco ini kalau dilihat dari technical analisnya itu dia sudah berada di support yang namanya itu MA 200. Gitu. Baik.
Jadi kalau EMA 200 itu adalah tanda kuat bahwa dia itu udah berada pada garis terakhir untuk itunya, konsolidasi, untuk koreksinya seperti itu. Dan juga Big Fund gitu ya, mereka ngeliatin saham-saham yang di dekat-dekat EMA 200 seperti itu. Jadi ini adalah tahap yang bagus untuk akumulasi gitu ya di EMA 200 ini Oke. untuk Inco. Daripada ngejar yang trennya membentuk bola bullish engulfing, lebih baik yang sudah break MA 200. Yes, iya, break EMA 200 itu adalah Inco ya, dan dia juga tertinggal ya, Inco dibandingkan yang lain gitu. Yang lain udah koreksinya nggak terlalu dalam Inco gitu. Pokoknya jadi ini dihargai sekarang 4.680 teman-teman ya. Jadi ini menarik banget untuk diakumulasi oleh. Targetnya di posisi berapa? Targetnya untuk jangka pendek itu di 5.000 ya. Tapi kalau mau lebih sabar lagi, itu dia ke 6.000. Dia bisa berpeluang ke 6.000. Jangka pendek di 5.000, jangka menengah lah ya kita bilang ya, itu ke 6.000. Range-nya masih cukup besar dong ya? Yes, masih cukup besar buat Inco ini. Net foreign buy yang dicatatkan di pasar reguler pada hari ini mencapai 48 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat dari Antam sendiri, net foreign buy yang dicatatkan pada sore hari ini di pasar reguler hanya 3,86 miliar rupiah. Sangat jauh ya perbedaan, meskipun secara persentase lebih banyak Antam kenaikannya. Apakah ini yang menjadi salah satu katalis orang memang lebih tertarik ke Inco? Benar. Orang tertarik di Inco karena apa? Karena masih murah gitu Mbak ya. Secara teknikalnya dia tertinggal banget dari Antam gitu. Jadi investor asing pun menyadari hal ini gitu. Jadi mereka lebih memilih Inco dibandingkan dengan Antam. Antam ini banyaknya di retail sih Mbak ya. Jadi kalau retail tuh pasti lebih milih Antam dibandingkan Inco gitu. Tapi mungkin yang tadi berdasarkan data kita lihat udah bahwa investor asing cenderung lebih menyukai Inco yang upside-nya masih lebih tinggi seperti itu dan lebih resikonya masih lebih rendah lah bisa dibilang. Oke, range-nya cukup lebar, bisa ke 5.000 bahkan 6.000 ya untuk Inco. Buy di current price? Pak Wilson, bisa kita beli di harga sekarang? Harga sekarang ya kita beli di current price di 4680. Ini juga masih ketinggian ya teman-teman ya, naik 7,3% ya. Better tunggu dia supportnya. Supportnya itu ada di level 4.560 teman-teman. Oke. Itu dia rekomendasi untuk emiten-emiten dari sektor pertambangan pemirsa ya, khususnya mineral seperti nikel, kemudian juga timah. Nanti akan kita ulas pemirsa, pertanyaan-pertanyaan Anda, ada yang menanyakan Kalbe Farma nih Pak Wilson, MAPI, BRPT, dan yang lainnya. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kita akan kembali usai pariwara berikut.